Kita malam ini akan baca manakib dulu. Jadi kita baca malam ini hawalan dan masyhur. Jadi kita baca dulu manakib sidin. Al-Alim al-Alama Syekh Muhammad Rashid Anwar Al-Bajari, beliau dilahirkan di Kampung Melayu pada tanggal 4 Rajab tahun 1304 Hijriah jam 10 malam Selasa. Ayahnya bernama Al-Hajj Ismail bin Muhammad Arsyad bin Muhammad Saleh bin Badruddin bin Kamaluddin. Ibunya bernama Hajjah Maryam binti Abdul Rahim bin Abu Sa'ud bin Badruddin bin Kamaluddin. Jadi ayah dan ibunya ini kawin masa buku. Jadi ayah zaman bahari di Matapura itu banyak orang yang kawin masa buku. Jadi misalnya siapa ada ahli keluarga masa buku, misalnya saudara sugi masa buku kawin. Di masa kecil beliau, dia sempat dididik oleh orang tuanya secara langsung dengan didikan ilmu agama. Jadi Abah Sidin ini orang adil juga. Pada waktu mudanya, beliau tidak belajar di bangku sekolah karena pada dasar di masa itu di Kampung Melayu belum ada. Maka beliau belajar ilmu agama di kampung dengan beberapa guru-guru, di antaranya Al-Alim al-Alama Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Saleh bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsyad dan Al-Alim al-Alama Syekh Abdullah Khatib bin Muhammad Saleh. Ini nama kubu di Tongkarang ini. Bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad. Melihat kecerdasan dan kesanggupan beliau dalam menuntut ilmu agama, maka ayahnya dan kakeknya Al-Hajj Muhammad Arsyad dan neneknya Hajjah Aisyah tergugah hati mereka untuk meneruskan pendidikan anak dan cucu mereka yang sangat berbakat itu ke Makkah al-Musyarrafah. Jadi dibawa ke Makkah. Pada kesempatan kakeknya dan neneknya serta kedua orang tuanya, maka pada tahun 1313 Hijriah berangkatlah seluruh keluarga yang harmonis. Jadi oleh seberitaan keluarga Makkah itu sarumahan depannya ini kedua sidin. Hanya sarumahan itu berdiam di Makkah. Jadi anak sekolah seorang ke Makkah, abah, nenek, kain, 4 tahun. Setelah berada di Makkah, beliau sangat rajin dalam menuntut ilmu. Di rumah belajar dengan ayahnya sendiri dan sebagai orang baru yang belum pandai berbahasa Arab, beliau belajar dengan Al-Alim al-Alama Syekh Muhammad Amin bin Qadhi Haji Mahmud bin Asiyah bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari. Jadi saya belajar bahasa Arab lawan keluarga Sidin juga. Nang lawas berdiam di Makkah. Nah, orang pasayangan dia. Walaupun demikian, beliau juga dengan tekun mengikuti berbagai kegiatan pengajian majelis taklim di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Di tengah-tengah kehidupan keluarga yang tenteram dan bahagia sebagai mukim di Makkah, tidak terasa waktu telah berjalan 2 tahun. Jadi pas 2 tahun, Sidin kedapatan musibah yang sangat menyedihkan hati Sidin. Abah Sidin meninggal. Nah, jadi ada 2 tahun mengaji di Makkah, Abah meninggal. Jadi Abah 4 tahun Makkah, Abah, mama, kain, ini 4 tahun. Jadi selama 2 tahun pas Abah meninggal pada malam Senin menjelang subuh pada 1 hari bulan Zulqa'dah. Kita ingat Syawal pada Zulqa'dah.
Nah, berarti Mbah Syawal. Jadi Abbas ini meninggal. Dan dikuburkan di Mu'alla rahimahullah rahmatan wasi'ah. Betapa sedihnya hati beliau ditinggalkan seorang ayah yang sangat ia cintai dan yang sangat sayang kepadanya. Ayahnya yang mengajarinya berbagai pengetahuan dan juga senantiasa membimbing dalam belajarnya menuntut ilmu agama dengan guru yang lain. Tetapi musibah itu diterimanya dengan keimanan, sabar dan taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatannya menuntut ilmu tiada kendur karena musibah itu, malah sebaliknya sebagai cambuk untuk lebih giat dan tekun dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan agama. Jadi kalau Abah mati sini atau bahkan rajin. Jadi kita ini lebih Abah mati sekolah sekolah. Itu opposnya aja deh. Nah, sini semakin rajin supaya kita dikubur itu senang. Pada saat usia itu sudah menginjak 13 tahun. Jadi model sudah tamat, sudah sekolah madrasah. 13 tahun datang lagi musibah yang tiada diundang, yaitu Mama Sidin pulang. Nah, jadi Mbah Abah pada lawas Mama pulang meninggal. Dan menjadi harapan satu-satunya, tumpuan harapan satu-satunya telah meninggal dunia pada malam Ahad sesudah Isya tanggal 18 Jumadil Ula tahun 1317. Berarti kalau Abbas ini tahun 1315, kan 2 tahun lah. Jadi Mbah Abah meninggal 2 tahun, Mama pulang meninggal. Dan dikuburkan di Ma'ala di sama di situ juga sekuburannya, satu kubur sama dengan ayah Sidin tadi. Ghafarallahu dzunubahum amin ya rabbal alamin. Dalam usia yang masih muda, beliau telah menerima musibah yang betul, di mana kedua orang tuanya telah meninggalkan untuk selama-lamanya. Musibah yang mengguncangkan perasaannya itu dihadapinya dengan keimanan kepada Allah dan dengan modal ilmu yang telah dimilikinya. Dengan musibah yang beruntun itu tiada melemahkan semangat dan himmahnya dalam menuntut ilmu. Bahkan sebaliknya memberikan dorongan semangat yang himmahnya yang tinggi dalam usahanya mengejar cita-citanya dan cita-cita kedua orang tuanya. Jadi Abah Sidin ini, Mama Sidin tadi hendak menjadikan alim. Yang mana orang Bali itu ada duit sambil begawi, sekolah, ada sambil membaca, sambil mengkotakkan barang orang. Ada sekolah, duitnya ada. Kalau wah ini duitnya ada, yang pulang enak sekolah. Banyak aja kita ada duit, ini ada sekolah. Jadi kalau orang tak biasa orang itu kan duit pun sekolah seadanya. Jadi supaya anak ini berguna bagi agama dan bangsa. Jadi cara bahasina. Jadi hati-hati supaya kami punya kenal kita orang menjadi orang yang berguna. Beberapa tahun kemudian beliau menimba ilmu dengan kemajuan yang sangat menggembirakan. Jadi kaki ini gembira, ininya gembira juga karena presiden tadi sekolah ini semangat. Sungguh betapa senang dan gembira hati keduanya karena jadi kaki tadi senang, ini senang karena usaha dengan segala pengorbanan yang telah diberikan demi keberhasilan cucunya tiada sia-sia. Beliau sudah menjadi seorang pemuda yang berilmu. Nah, sudah kenal lalu berilmu sudah. Jadi beberapa tahun mengaji di Makkah, nah dapat ilmu sudah dan berakhlakul karimah. Kakeknya Halimah Ma'asyar dan neneknya Hajah Siti Aisyah sudah lapang hati dan tiada khawatir lagi meninggalkan cucunya untuk pulang ke tanah air. Jadi kayaknya ini sudah alim deh cucu kita. Nah, jadi kita sudah bulikan kita. Jadi orang baik sudah alim hanya boleh pulang ke tanah air Indonesia
maka kakeknya dan neneknya itu pulanglah bersama-sama jemaah haji jadi kampung Melayu. Jadi bimbah haji, nah mereka. Jadi guru ini banyak di antaranya Syekh Ahmad bin Abu Bakar Syatad, anak pengarang I'anatul Talibin, guru ini. Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, nilainya Sibawaihi pada masanya. Sibawaihi itu orang ahli nahwu sampai dikubur pun sih bawa ilmu nahwu. Malaikat melapor nih, marah muka aja malaikat. Di sini mat itu kalimat apa? Nah, siap gak PL ke huruf gak? Udah tahu malaikat, pas bebas lagi. Ini ahli Sibawaihi. Yang kabar Syekh Umar Hamdan, muhadis Haramain. Yang kelima Syekh Umar Bajunaid. Yang keenam Syekh Said Al-Yamani. Yang ketujuh Syekh Muhammad Soleh. Yang kedelapan Syekh Muhammad Ahyad, yang kesembilan Syekh Muhammad Amin Al-Qutubi. Dari mana bila kita berguru itu menyakuan catat nih nama-nama guru-guru kita. Jadi kita bertahlil nyaman. Misalnya kita bertahlil di rumah kah kepada guru-guru kita kayak gitu. Ini tulisin nama-nama guru pun tulis. Jadi kita bertahlil atau nyaman. Di antara kitab yang dipelajari beliau tafsir Jamal, tafsir Khazin, hadis, fiqih, logat, banyak ini. Setiap cabang ilmu yang dipelajari beliau selalu ditelusuri dengan sanad, terutama dalam bidang fiqih, hadis, diri atau hizib. Dalam bidang hadis bahwa beliau telah mempelajari secara langsung kitab hadis sampai 40 musalsal. Banyak. Adapun murid beliau sangat banyak, diantaranya Muhammad Anak Sidin, Muhammad Arsyad, Anang Sya'rani, Syekh Anang Sya'rani Arif, Syekh Muhammad Sya'rani Abdan. Jadi lagi ini bahasa buku nih Syekh Muhammad Anang Arif, Anang Sya'rani Arif nih lawan Syekh Muhammad Sya'rani Abdan. Jadi bisa buku nih Syekh Muhammad Sya'rani. Nah ini kan kawin. Jadi bisa buku ini besi anak, cara lainnya dikawinkan memang nih. Jadi beda anak Syekh anak sadali besi anak bibinian. Nah Syekh Muhammad Syekh Muhammad Sarwali guru bangil besi anak juga lagian jadi kawinakan. Ya dua kasyul meninggal sedikit sudah. Nah dia bahar itu yang besopo tapi kawin. Nah kebanyakannya besopo 2 kali berarti deh. Dua kasyul Anwar lawan anak Syadani. Syekh Muhammad Marzuki, Syekh Muhammad Saman bin Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir anak Syekh Hasan, Syekh Muhammad Salim Ma'ruf. Nah, ini kita Abdul Khalil. Jadi murid Datuk Kasyul. Syekh Hussein bin Ali, Syekh Salman Yusuf, Syekh Muhammad Saman Mulia. Nah, Guru Saman bagian Datuk Kasyul ya. Bukan saja perjuangan beliau dalam bidang penyebaran ilmu pengetahuan agama dengan melalui pendidikan, bahkan tiada kurang jasa beliau dalam mempercayai khazanah perpustakaan Islam dengan berbagai macam tulisan yang bermanfaat. Jadi sini dia menyusun kitab. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa yang mudah untuk dipahami,
hasil karya tulis beliau meliputi berbagai macam bidang ilmu, baik buku berupa untuk pesantren maupun buku amalan untuk santri dan masyarakat kaum muslimin. Di antara kitab Sidin susunan Sidin Risalah Tauhid, Risalah Fikih, Risalah Syaikh Mursalin, Risalah Tajwid, ada kitab Tasbih. Jadi itu salam itu susunan Sidin. Syaratnya itu hadis arba'in, kitab Jamaah Jawahirut Tauhid. Ini pernah ini malayung nih kitab Jawahirut Tauhid, bisa dibacakan guru di Kubah bareng Jawahirut Tauhid nih. Perjuangan beliau sekembalinya dari tanah suci Makkah pada bulan Rabiul Awal tahun 1330. Tadi tahun Mama Sidin meninggal dari 1317 lah. Abah Sidin 1315, Sidin boleh. Nah, si boleh saya ibu. Misalnya marah lah. Tadi. Gitu. Nah. Jadi tadinya perjuangan beliau sekembalinya di tanah suci Makkah pada bulan Rabiul Awal tahun 1330. Lebih 30 tahun nih. Lalu Abah Sidin meninggal tahun 1315. Betulnya, masih Makkah Sidin. Jadi kalau kita berdua ini paling 3 tahun aja, 4 tahun di hari maut. Sidina puluhan tahun pada tukang apa, untuk lampayan begini 35 tahun masih Sidin. Nah, aulia bisa ada tahan tahun. Paling pas 4 tahun aja. Iya, anak kawin lagi aulia. Jadi belanja dan harus Allah. Oh, betul. Di sini mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat kampung Makayu dan sekitarnya. Dalam perjalanan beliau sebagai guru agama, tidak saja mengajar di kampung Makayu, tetapi juga sewaktu kembali menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, saya sepakatkan. Jadi haji kedua, sih saya keluargaan pulang, anak sini dibawa, Muhammad Arsyad, Maryam, dan Ahmad. Ahmad Nesa apabila meninggal di Jakarta kan ada di Kubah itu gambar tadi Ahmad nih. Ini saya meninggal di Jakarta. Nah, ada tulisan di Kubah itu. Di Kubah Kampung Ahmad nih. Anak ini ketiga nama Arsyad, Maryam dan Ahmad. Pada bulan Syawal 1343 Hijriah beliau singgah di Jakarta. Nah, jadi Jakarta Sidin sampaknya mengajar. Selama di Jakarta sempat memberikan pelajaran beberapa tempat seperti di Rumah Haji Muhammad Ipar Sidin, di Jatinegara Jakarta dan Masjid Al Anwar. Demikian juga pada waktu beliau berangkat ke Makkah bersama istri dan 2 anak. Jadi Haji Arsyad dan Haji Maryam serta 2 keponakan beliau, siapa ya, Syekh Anak Syarali Arif dan Syekh Muhammad Sarwani Abdan. Pada tahun 1350 zaman Ibnu Su'ud Syekh Husain Halabi. Selama bermukim di Makkah, beliau selain memperdalam ilmu juga membimbing dan mengajar. Jadi murid kampung dan batu anak haji kedua sih, di Makkah orang sampai sini ajar dulu. Kegiatan tersebut beliau lakukan selama 2 tahun. Jadi di Makkah dia 2 tahun pulang.
hingga beliau kembali ke tanah air pada tahun 1352. Madrasah Darussalam yang didirikan pada 14 Juli 1914 adalah sebuah tempat pendidikan Islam yang pertama di Kalimantan. Nah, jadi sini ini modern ini Maulang Pak Baharui. Beliau terjun sebagai guru dan sekaligus sebagai pimpinan. Dengan adanya pembaharuan cara pendidikan pada Madrasah Darussalam yang dilakukan beliau, maka banyak berdatangan murid-murid dari berbagai daerah. Asalnya ada Bang Darussalam sudah jadi, cuma sidin lagi memperbaharui, dibaiki lagi. Lalu banyak kain murid datangan berbagai daerah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur banyak. Sehingga dalam beberapa tahun kemudian telah tersebar lulusan Madrasah Darussalam ke beberapa pelosok Kalimantan. Dari kenyataan sejarah tersebut, jelaslah bahwa beliau adalah seorang mujaddid atau muassis. Jadi nama membaharui Madrasah Darussalam yang sekaligus juga sebagai pembaharu pendidikan Islam di Kalimantan. Beliau adalah seorang ulama yang besar yang gigih menyebarkan ilmu melalui pendidikan formal Darussalam. Lagi beliau termasuk ulama yang tiada hanya dicintai dan dihormati serta disegani oleh murid-muridnya, akan tetapi juga dicintai dan dihormati oleh semua ulama hingga di kalangan masyarakat umum. Ini suatu tanda bahwa beliau diberikan kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh ulama-ulama lain yang biasa. Jadi sidin ini banyak orang yang cinta sidin, kayak Imam Nawawi. Dan lagi beliau orang yang mempunyai sifat ikhlas dan jujur. Di mana ibadah itu ada bagajih kan? Nah, bahkan sidin ini ada bagajih, sidin aja di Darussalam kadang ambil gaji. Nah, bahkan sidin nang menggaji guru-guru di Darussalam. Nah, di gaji sidin mana nama-nama banyak anak dibanyaki gajinya. Nah, saya iman anu banyak 5, awalnya 3. Nah, terbanyak iman gajinya. Itu mana? Kalau ada tuh Kashful Anwarim gaji kayak itu jar. Nah, jadi nampak kelihatan dalam perjuangan beliau terutama dalam pembangunan dan memajukan pondok Darussalam. Tiada mengharapkan pujian. Nah, saya orang memuji gak katakan. Kita ini mungkin dipuji orang, bisa kata hakun, membangun dan memajukan pondok Darussalam. Tiada mengharapkan pujian dan tiada juga berharap untuk makhluk. Jadi kadang mengharap puji orang membantu, dibantu orang kadang hadirin. Kalau udah nawali asli dah hakun, ada orang bantu sini dah hakun. Ada orang nambah 40 juta kan bantu. Sama sidin tuh, anak sidin nanakan ke sekolahan lain, pas itu aja sidin menjelung. Nah, sehingga dah akun ada kita ini nih istilah bintaan. Nah, ini bukan wali bang. Mana makanya bila kita nyiman kena beda anak mana sekolahan kita usaha mana aulia lah. Nah, ya kita bila sekolah Darussalam itu dapat 2 sidin. Bila kata alim itu bisa sugih. Nah, apalagi keduanya itu 2 sidin sama di sekolahan dulu dan itu juga. Bila sekolahan di sidin itu, nah, pada alim sugih. Isin tadi semata-mata taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini barangkali ikhlas. Dia orang sopir itu nama bahwa ayyurina bi ta'atihi ataqarruba ila Allah duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw ittisabi mahmada 'inda an-nas aw mahabbatin madhin min al-khalqi aw mana min al-ma'ani siwa taqarrubu ila Allah ta'ala.
Seorang menghendaki dengan taatnya hanya mendekatkan diri dengan Allah. Tiada ada yang lain daripada berbuat untuk makhluk. Artinya mana ya? Karena Allah. Dan mendapatkan pujian kepada dia kata hendak minta dipuji dan merasa senang mendapatkan pujian. Nah, kada juga sih terbaik orang memuji sih senang. Nah, biasa aja. Dari bertujuan kada juga bertujuan selain mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana keramat sidin yang terbesar, keramat Datuk Kasbul ini ialah Darussalam tunai. Dan banyak lulusannya yang jadi ulama dan cabang-cabangnya. Kalau Jeng Habib jen mana? Kalau keramat guru bangil terbesar yaitu di sini Guru Sakompul. Nah, jadi Guru Sakompul itu keramat guru bangil terbesar. Artinya menjadikan Guru Sakompul itu jadi itu keramat guru bangil. Kalau keramat itu Kasbul, ini ya Darussalam. Itu keramat itu Kasbul Anwar yang terbesar. Ada yang mana yang mahurut sidin. Nah, mata sidin itu lihat kalau apa tuh? Namanya tuh. Bin macam mana hati mata sidin tuh, foto sidin. Itu Kasbul tuh. Kemudian ada di kita kalau apa namanya tuh? Jadi udah singkat kan, Pak. Nah, ada mahurut oleh Behari mahurut mata sidin. Saya pas di tanduk kambing. Ini mahurut sidin. Nah, bukan Bali di hurufnya. Nah, gila kan ya jujur. Kalau masjid ini pulang bila sidin mata ke atas, ada minta apa hukum sidin ke atas. Tuh dia tahu siapa guru sidin datang. Nah, siapa? Siapa Ruh Habib Abu Bakar Syato pengarang I'anatul Talibin. Kayak guru Suman tuh. Bila ada masalah sih masuk kamar, guru sidin datang. Masalah apa kada tahu. Guru datang di kamar. Ya sidin di mana ada ulama-ulama itu murid-murid tenang alim-alim datangan. Lalu guru mana koni doa apa paling tinggi ya kalian dapatnya pas datang itu Kasbul di sini doa paling tinggi adalah doa kono itu berdiri itu doa paling tinggi sudah Allah. Nah sedikit lagi dan lagi beliau termasuk orang yang berkecukupan berduit sidin rupanya diisi intan saat ini nih. Oh sahabat dia berdagang emas intan. Cuman dijadikan oleh ipar beliau di Jakarta. Di sini ya abahnya berduit. Kawasan keluargaan Mbah Haji berdiam di Makkah. Di sini ini kada berusaha cuman dagang emas oriental ipar sidin ke Jakarta. Ke Jakarta terus menjual. Selain usaha dagang, beliau juga memiliki sawah dan kebun karet, di mana dikerjakannya tenaga upahan. Namun di celah-celah kesibukan beliau pergunakan waktu yang kosong untuk turun ke sawah. Nah, jadi ke kebun gitu, ada waktu. Jadi ada jauh olahraga. Hidup mandiri yang dimiliki beliau menjadi tiada maunya menerima zakat. Nah, sehingga dia menerima zakat tapi di kitab ada jangan bolehkan. Misalnya ada orang sugih orang alim sugih. Nah, itu ada yang bolehkan menerima zakat. Bahkan atas kemampuannya beliau juga mengeluarkan zakat dan memberikan bantuan kepada orang lain. Sampai gaji dan honor guru banyak diberikan dari uang pribadi. Duit sidin. Jadi kebanyakannya duit sidin. Duit banyak kan. Walaupun beliau sebagai seorang yang berharta, namun beliau tetap dalam hidup sederhana. Juhud mereka tidak mau sombong. Demikianlah kehidupan beliau seorang alim ulama
ulama besar yang memegang teguh disiplin ilmu dan kemasyarakatan. Di malam ini nahawan sidin di Kampung Melayu. Malam tadi ya juga. Cuma malam ini acara puncak ceramah itu Hasanuddin nih. Insyaallah. Dan beliau tetap tersenyum dalam kesederhanaan, hidup yang qanaah serta ikhlas fisabilillah. Kayak manusia sugih, tapi happy biasa aja. Nah, sederhana aja. Pakaian yang sudah dilarang pencap ribu, 200 ribu. Beliau mempunyai perawakan yang sedang berkulit sawo matang, agak sedikit kehitam-hitaman. Badannya tegap penuh keagungan, berbicara cukup jelas dan terang. Beliau kawin dengan seorang perempuan yang solihah yang bernama Siti Halimah binti Haji Ja'far pada bulan Syawal. Bulan Syawal ini tahun 1330 dalam usia 26 tahun. Nah, di mana 2 tahun? 24. Nah, 2 tahun lagi sama sih Den, 26. Nah, Sin 26. Kesulang itu berapa? 27. Tahun 1000 rasanya ya. Tahun 1000 kan. Lebih. Maksudnya Sin kawin umur 26 tahun. Dalam perkawinan beliau yang penuh bahagia itu telah dikawini Allah Ta'ala 6 anaknya. 6 siapa kadang di Jakarta tuh kawinannya. Sini ada ini buat Muhammad Abdul Murad, Muhammad Arsyad, Siti Maryam, Muhammad Badiah, Ahmad Sholih. Jangan salah Muhammad kalian meninggal di Makkah itu. Amun orang bebini umur berapa, Bro? Hah? Amun orang bebini umur berapa? Bebini. Nabi 25. Ada Muhammad Abdul Murad, Marodiyah, Muhammad dan Muhammad Sholih meninggal dunia waktu kecil. Waktu harus Muhammad Leh. Berarti Muhammad Arsyad misalnya tuh nama di Jakarta tuh. Adapun Muhammad Arsyad dan Siti Maryam dari kedua inilah mereka juriyat nama Arsyad mempunyai 3 orang istri. Istri pertama Hajatul Aliyah dari keinginan adalah memperoleh anak Ismail Siti Aisyah. Istri ketiga, banyak sedikit mananya. Siti Maimunah ada anak 11 orang. Nah, istri ketiga 11. Sudah ajennya. Nah, ajen sudah lah. Ini sudah sambung minggu ini.